lingkungan hidup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya berikan kepada kelompok 1 kepada Ibu Irna Susanti SEMSI untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk para pembimbing dan para tenaga pendidik serta rekan-rekan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang hasil studi lapangan kami ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Sebelumnya untuk sebagai intermezzo saya akan berpantun dulu ya, izin Bapak Ibu. Sayur asam, sayur bayam, dimasak enak di atas tungku. Kuucap sapa selamat malam buat engkau rekan dan para gadis. Izin untuk berdiri Bapak Ibu. Hasil studi lapangan kami ke Dinas Lingkungan Hidup, salah satu inovasinya itu tentang Salinmas sampah online Banyumas. Izin untuk memperkenalkan, ini kelompok hasil studi ke Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pak Adi Ismail, kemudian Pak Asep Badrul Munir, kemudian Pak Asep Rahmatudin, Ibu Habibah, kemudian Bapak Hendar Suhendar, kemudian Pak Jana, Pak Rusyana, dan Muhammad Arif Abdurrahman, serta Bu Iin Supriyatin dan Irma Susanti saya sendiri. Kemudian ada Bapak Ade Hasan, kemudian Pak Cecep Abdul Rojak, kemudian ada Bu Desi Hendriani yang di depan, kemudian Pak Erwin Nadinur, kemudian ada Ibu Isroyani dan Muhammad Ihsan Muslim, kemudian ada Bapak Sandi Abdul Aziz, Ibu Sekar Ningrum, serta Pak Hendra Armadan dan Ibu Dewi Setiarini. Ini gambaran umum di Kabupaten Banyumas. Luas wilayahnya 1.327, kemudian 4,8% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari 27 kecamatan dan 301 desa, 30 kelurahan, 1,7 juta dari jumlah penduduk yang terdiri dari 900.000 orang laki-laki dan 888.000 orang perempuan. Ekosistem ekonomi dan keuangan digital di 2025 membawa 91,3 juta penduduk unbank dan 62,9 juta UMKM. Ini dari sektor finansial dan sektor real. Penghargaan ini hasil penghargaan Kabupaten Banyumas, penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kategori Kota Sedang tahun 2022. Kemudian ada Kabupaten Informatif dalam Transparansi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penghargaan Top 10 Inovasi Kota Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2021. Latar belakang ini sempat terjadi demo penolakan TPA sampah mulai tahun 2016 karena sampah berserakan di pemukiman, kemudian sampah berserakan di alun-alun, dan sampah ditimbun di gor. Sebelum terjadinya aksi demo pada tahun 2016, ini ada open dumping tanpa proses pemilahan sampah, tanpa proses pengurangan sampah, pelibatan masyarakat rendah. Masalahnya yaitu TPA overload, kemudian membutuhkan lahan TPA yang luas, kemudian pencemaran lingkungan, kebakaran TPA, kemudian longsor TPA, dan penolakan masyarakat sekitar. Kemudian terjadilah darurat sampah karena penutupan 3 unit TPA, yaitu TPA Gunung Tugel pada tahun 2016, kemudian TPA Kaliori pada tahun 2017, dan TPA Tipar Kidul pada tahun 2018. Nah, terjadilah kondisi darurat sampah itu Januari sampai Juli 2018. Nah, ini mulai diberlakukannya sumpah beruang. Sumpah beruang itu sulap sampah berubah menjadi uang. Mulai dari pengolahan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, kemudian pengolahan sampah diserahkan kepada KSM. KSM itu kelompok swadaya masyarakat
di TPST atau TPS3R atau PDU. Semua sampah diolah, residunya dibakar dengan pirolisis non-insinerator. Kemudian retribusi sampah dihilangkan, masyarakat membayar kepada KSM. Edukasi masyarakat memilah sampah dari sumber aplikasi Salinmas dan aplikasi Jeknyong. Jadi dari aplikasi Salinmas ini khusus untuk pemilahan sampah organik, sedangkan aplikasi Jeknyong ini untuk sampah anorganik. Aplikasi Jeknyong ini bekerja sama dengan Bank BIJ Banyumas Investama Jaya. Jadi dikelolanya oleh Bank BIJ itu. Jadi contoh kecilnya misalkan kita mendownload aplikasi Salinmas atau aplikasi Jeknyong itu, nanti Jeknyong itu aplikasi ojek inyong. Jadi kita apabila kita sudah memilah sampah, kita boleh masuk ke aplikasi Jeknyong itu, kemudian nanti dijemputlah oleh Jeknyong ini, ojek inyong ini. Jadi kalau misalkan ada sampah botol contoh itu dihargakan 1.500 per kilo, nanti diganti. Nah itu kaitannya dengan sampah beruang, itu sulap sampah beruang menjadi uang. Kemudian amanat dari Rakortas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi yaitu penguatan BPD selaku Bank RKUD. Jadi berkaitan dengan tadi pada aplikasi Jeknyong itu dikelola dan bekerjasama dengan Bank BIJ tadi. Kemudian perluasan coverage infrastruktur PIK, kemudian elektronifikasi pajak terkait pendapatan daerah, kemudian evaluasi kinerja tahunan TP2DD, kemudian mendorong penambahan variabel alokasi DID dengan kriteria P2DD. Target 2023 75% Pemda menggunakan dalam kategori digital. Nah ini PDU atau TPST atau TPA, pelaksanaan sumpah beruang pemerintah Kabupaten Banyumas memfasilitasi PDU atau TPS3R, TPA, kemudian peralatan dan pembinaan KSM. Nah KSM di sini ada 45 KSM kelompok swadaya masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan. Jadi dari 27 kecamatan itu ada yang 2, ada yang 3. Jadi seluruh KSM itu ada 45 KSM. Kemudian PDU dikelola KSM terdapat 15 unit dan TPS3R dikelola KSM ada 17 unit. Kemudian TPA BLE dikelola UPTD 1 unit. Peralatan mesin yang digunakan dalam pengolahan sampah ada konveyor itu untuk pemindahan material sampah. Kemudian hot extruder, mesin peleleh plastik, kemudian ada mesin gibrik memilah sampah organik atau anorganik, kemudian mesin pirolisis untuk membakar residu sampah. Pengolahan sampah oleh KSM mulai dari sampah rumah tangga diangkut oleh KSM, kemudian dialihkan ke TPST atau TPS3R, kemudian terjadilah proses pemilahan antara organik dan anorganik. Nah organik ini nanti akhirnya bisa dijadikan sebagai pupuk organik atau pakan maggot. Kemudian anorganik juga ada high value dan low value. High value akan menghasilkan misalkan biji plastik atau rongsokan. Kemudian anorganik yang low value itu bahan RDF atau pulping plastik. Kemudian dari residu sampah itu bisa menghasilkan abu atau TPA BLE. Kemudian produk olahan sampah ini misalkan tadi yang dihasilkan dari plastik itu ada genteng plastik, kemudian kusen plastik, pulping plastik, maggot kering, kemudian pelet maggot dan aspal campur plastik. Produksi sampah dari laju pertumbuhan penduduk itu tahun 2022 ada 195.357, sedangkan proporsi sampah perkotaan 56,65%. Dan perdesaan 43,35%, kemudian sampah rumah tangga ada 97,70%, dan non rumah tangga ada 2,30%. Produksi sampah tahun 2022 tadi sudah, perharinya ada 535 ton. Ini ada di tabelnya jelas ya untuk seperti kertas berapa, kayu, kain, kemudian karet, plastik, metal atau logam, gelas, organik, lain-lain. Totalnya 100%. Kalau dari perkotaan 303,21, sedangkan dari perdesaan 232,02, total 535,23 ton. Pemilahan sampah tadi bisa berdasarkan jenis sampah, hasil pilah,
kemudian middle ada buang sampah, FDF, dan residu. Dampak positif sumpah beruang ini yang pertama bebas darurat sampah, karena di Kabupaten Banyumas ini sudah mendapatkan penghargaan yaitu zero waste atau bebas sampah. Kemudian meningkatkan efisiensi APBD, efisiensi APBD-nya itu sebesar 50%, kemudian memaksimalkan keterlibatan masyarakat tadi terkait kelompok swadaya masyarakat, kemudian mendatangkan keuntungan ekonomis, kemudian meminimalisir kerusakan akibat sampah dan meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD di sini bisa diceritakan misalkan kita sekarang studi lapangan, kita kan berkunjung ke Kabupaten Banyumas, nah itu akan meningkatkan PAD dengan perputaran uang itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus buat pemateri kita yang begitu capetang ya, Ibu Irna Susanti, MSI dari Garut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Karlina mewakili dari kelompok 2 tertarik dengan masalah sampah yang tidak akan ada habisnya, karena masalah sampah itu masalah kita semua. Dan hasil dari paparan tadi saya tertarik dengan keluarga swadaya marga masyarakat ya. Iya. Kelompok swadaya masyarakat yang sudah tersebar di Kabupaten Banyumas. Pertanyaan saya sederhana, apakah kelompok swadaya masyarakat itu direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup Banyumas atau swadaya secara sukarela atas kesadaran masyarakat? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Eli. Ya. Untuk berikutnya saya kasih kesempatan buat kelompok sana. Kelompok 4. Siap, Bapak Bud mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong berdiri Pak Tatang, biar kelihatan gantengnya Pak Tatang. Siap. Nama saya Tatang Sunaria dari Purwakarta. Sederhana saja mungkin penjelasan saya tadi, setelah menyimak paparan dari Bu Irna dan kami mendengarkan dari pihak Pemda kemarin bahwa Banyumas ini tidak mempunyai TPA gitu kan, zero TPA. Maksud saya tadi dengan adanya kelompok swadaya masyarakat dan sebagainya, bagaimana mekanismenya sampah yang ada di keluarga sampai dengan tidak ada TPA, mungkin itu saja. Jadi dapurnya oleh siapa, kemudian pengambilan seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tatang. Satu penanya lagi, saya berikan kesempatan untuk. Terima kasih Pak Moderator. Izin saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eli terkait kelompok swadaya masyarakat itu memang hasil dari swadaya masyarakat tersebut. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi memang mereka keterkaitannya dengan nanti nilai ekonomi pada mereka. Jadi mereka bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan dari segi ekonomi. Jadi memang itu dari kelompok swadaya masyarakat Bu, oleh masyarakat juga dan untuk masyarakat gitu Bu. Ada yang mungkin tahu Ibu berkaitan dengan rekrutmennya. KSM itu direkrut secara sukarela. Tentunya di situ kan ada beberapa kelompok produktif seperti Karang Taruna seperti itu. Nah, mungkin KSM itu merupakan bagian dari Karang Taruna itu. Nah, perwakilan yang bisa mewakili wilayah itu dan berperan aktif daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Waka dan Bapak Meli serta rekan-rekan semua. Oke, lanjut dulu Ibu, lanjut dulu. Ya, kita sama-sama hormati moderator. Teman satu kelompok boleh menambahkan izin ya Bu ya? Ya. Kan ada yang menambahkan. Ya, kalau menambahkan boleh. Saya kira dari kelompok lain. Silakan Pak. Siapa Sandi? Ya, silakan Pak Sandi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Eli. Mohon maaf izin menambahkan, saya dari perwakilan kelompok 1 yang
Stura di Dinas LH terkait dengan kelompok swadaya masyarakat ini. Tentunya ini merupakan swadaya masyarakat, akan tetapi pihak pemerintah sendiri pun juga langkah pertamanya itu memberikan biaya operasional kepada kelompok-kelompok swadaya masyarakat tersebut. Berapa misalkan biaya operasionalnya? Berdasarkan penelitian yang kami lakukan dan informasi yang kami dapat, setiap KSM itu mendapatkan biaya operasional, terus BBM dan penggajian kepada pegawainya itu sebesar 125 juta. Dan diberikan bantuan-bantuan lainnya seperti peralatan, mesin, dan teknisi yang ada untuk melaksanakan terjadinya proses pengolahan sampah di setiap KSM tersebut. Nah, ini tentu biayanya sangat besar, Bu. Dari 125 juta ini dikali berapa KSM sih yang ada di Banyumas, ini anggarannya besar. Dan tentu ini mendapatkan bantuan juga dari Pemda Banyumas, Pemprov, dan juga dari anggaran APBN gitu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Sati. Jadi Mbak Eli sangat beruntung. Silakan Bu Nes. Ya, terima kasih. Ini moderatornya kurang fokus sepertinya. Banyak minum Pak ya. Bu Eli menambahkan tadi memang kita itu Mbak Eli tadi menambahkan katanya masalah sampah adalah hal yang polemik ya. Asalkan satu yang mesti kita pegang, kita jangan sampai jadi sampah masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4, yaitu dari Bapak Tatang, bahwa memang benar Kabupaten Banyumas itu tidak mempunyai awalnya statement dari Bapak Asda ya, itu tidak adanya TPA. Namun bukan tidak adanya TPA tetap ada, namun sudah berkurang keberadaan sampah-sampahnya untuk kemudian dikelola secara mandiri oleh KSM atau kelompok swadaya masyarakat. Mekanisme sampah ini yang tadinya menjadi pengelolaan tumpukan sampah menjadi pengelolaan secara mandiri oleh KSM. Tadi yang sudah dipaparkan oleh rekan kami ada 45 KSM yang tersebar di 27 kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu mekanisme itu dikelola oleh secara mandiri oleh kelompok swadaya masyarakat. Maka setiap KSM yang berada di kecamatan itu rata-rata 2 KSM yang ada di satu kecamatan itu mengelola bagaimana perputaran sampah yang ada di masyarakat. Mereka kelola, akhirnya tidak terjadi lagi tumpukan di TPA. TPA itu sendiri masih ada, cuman berkurang secara volumenya. Yang awalnya berapa Bu? 900 truk ya. 900 truk masuk setiap harinya menjadi berkurang, sehingga sampah itu bisa dimanage dengan baik. Bahkan ada yang namanya program tukar sampah ya, dengan sumpah beruang, itu sulap sampah berubah menjadi uang. Artinya gini, sampah yang memang dari organik itu dia bisa olah menjadi pupuk, dipilah menjadi pupuk oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang memang anggota-anggota adalah masyarakat itu sendiri yang berada di kecamatan masing-masing. Yang tadi dibilang 21 kecamatan bisa mempunyai 2 KSM. Mereka juga mempunyai iuran-iuran wajib untuk pengelolaan secara mandirinya. Info dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa satu keluarga saja dalam 1 bulan itu iurannya 30.000. Nah, ini adalah masuk pengelolaannya oleh KSM. Kemudian KSM punya istilahnya manajemen secara tersendiri dalam mengelola sampahnya. Ada yang didaur ulang, bahkan ada yang dirubah menjadi pupuk organik. Tadi sudah dipaparkan bahwa itulah hasil-hasil dari pengelolaan sampah oleh KSM yang awalnya dibina oleh pemerintah atau Dinas Lingkungan Hidup dalam hal bantuan peralatannya ataupun dalam sarana lainnya. Mungkin ada rekan kami ada yang bisa menambahkan, silakan. Izin Ibu, ini kebetulan ada pakar toko sampah. Oke, silakan Iya. Pak.
Baik, kita masih punya waktu ya 10 menit. Itu dari kelompok itu sendiri ya. Menambahkan, silakan Pak Asep. Mungkin Pak, mungkin setelah penambahan dari Pak Asep ini nanti kita ada tampilkan selingan video Pak. Oh iya. Seperti itu. Videonya panjang nggak? Nanti takut-takut video yang lain-lain gitu. 8 menit, 8 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asep Badrul Munir, mewakili kelompok 2 yang akan mencoba mungkin menambahkan satu benar Pak. Bapak harus minum aqua Pak. Nomor 2 yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Tadi sudah banyak penjelasan dari rekan-rekan semua bahwa yang disebut dengan KSM itu atau KSM di sini adalah merupakan bentukan dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Tapi mereka itu diambil dari unsur masyarakat. Bisa dari Karang Taruna, bisa juga dari BUMDes dan lain sebagainya yang ada di masyarakat. Nah, KSM ini adalah orang-orang yang ada dalam TPS 3R. Artinya gini, apakah TPS 3R itu kan TPS 3R itu merupakan satu inovasi atau langkah zero waste ya, dalam rangka menanggulangi bebas sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Yang tadinya sampah menjadi masalah di Banyumas itu menjadi uang kan, dengan program sulap beruang, sumpah beruang, sulap sampah menjadi beruang. Nah hari ini menjadi uang mungkin Pak. Semua orang akan ketakutan Pak. Iya gitu. Alhamdulillah berarti masih fokus semua. Ayo. Nah itu. Dan sebetulnya langkah konkret dari program tersebut adalah dibentuknya TPS 3R awalnya, belum ke Beruang tadi. Di mana pengolahan sampah di sana dari mulai atau TPS 3R ini adalah pengolahan sampah, inovasi pengolahan sampah dengan cara pemilahan, kemudian pencacahan dan penyaringan. Jadi nantinya itu tidak ada lagi bentuk sampah yang berpolusi. Kenapa? Karena di TPS 3R ini sampah dari masyarakat itu begitu langsung masuk ke TPS 3R itu langsung dipilah oleh mesin, kemudian dipilah antara organik dan anorganik, kemudian ada residu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sama sekali penimbunan sampah. Berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, bahwa Banyumas betul sampai dengan saat ini tidak ada TPA. Ya, 2 menit lagi Pak. Nah, kenapa? Karena tadi sampah-sampah yang dari masyarakat itu sudah masuk ke TPS 3R atau TPST. Baik, 2 menit lagi ya Pak ya. Masih ada Pak Asep 2 menit lagi. Silakan. Izin untuk pantun lagi. Malam pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat.